Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan adik-adik pejuang UTBK 2022. Kita ketemu lagi di channel Sang Tutor bersama saya Kalman. Nah teman-teman, ini merupakan pembahasan yang ke-11 ya, tes potensi skolastik. Nah lagi-lagi teman-teman, soal yang saya bahas kali ini merupakan soal asli tahun lalu tentang penalaran umum ya. Ada 5 nomor teman-teman, saya langsung ambil dari soal asli tahun lalu teman-teman, no edit ya, langsung asli tahun lalu. Nah teman-teman, ini yang kelompok Saintek dan kelompok Sosum semuanya wajib ikut tes, namanya tes potensi skolastik. Soal yang saya bahas teman-teman ada 5 nomor ya, full semua bacaan ya, penalaran umum ya. Jadi teman-teman sudah sering saya bahas tentang kemampuan kuantitatif. Nah sekarang adalah tentang full bacaan. Nah teman-teman, seperti biasa saya selalu memberikan cuplikan soalnya supaya teman-teman bisa menjawab dulu. Nah, nanti di setelahnya saya akan bahaskan tentang yang mana jawaban yang benar. Nah teman-teman, silakan perhatikan dan jawab cuplikan soalnya seperti yang lewat berikut ini. Baik, soal nomor 1 ya, saya ulangi teman-teman, full bacaan. Jadi ini teman-teman triknya ya, ingat ini harus cepat membaca dan fokus ya, pahami apa ide dari bacaan tersebut dan cari jawaban yang benar. Teman-teman saya ulangi, fokus, jangan pikir yang lain-lain teman-teman, harus fokus pada soal. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh waktu yang sangat cepat. Nah, baca secara cepat dan harus pahami. Nomor 1, harga kedelai yang menjadi bahan utama pembuatan tempe mengalami kenaikan. Titik. Produsen tempe mengalami kerugian akibat kenaikan harga kedelai tersebut. Kerugian tersebut menyebabkan para produsen tempe melakukan mogok produksi secara serentak. Mogok produksi secara serentak menyebabkan persediaan tempe menurun. Meskipun permintaan tempe tinggi, para penjual tempe tidak dapat memenuhinya karena persediaan tempe menurun. Nah, pertanyaannya adalah, berdasarkan info tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar ya? Nah, ya yang pasti benar teman-teman, apa jawabannya? Nah, apakah A, tingginya biaya produksi pembuatan tempe menurunkan permintaan tempe? Nah, atau B teman-teman, kenaikan harga kedelai menyebabkan persediaan tempe menurun? Nah, atau C, persediaan tempe mengalami kerugian akibat melakukan mogok produksi? Atau D, kerugian yang dialami produsen tempe disebabkan persediaan tempe yang menurun? Atau E, kenaikan harga kedelai menyebabkan permintaan terhadap tempe tinggi? Nah teman-teman, ini yang dibahas adalah tempe ya teman-teman. Nah, apa masalah yang ada di sini adalah masalah kenaikan harga kedelai yang menyebabkan apa gitu ya. Nah gini, harga kedelai yang mengalami kenaikan teman-teman, oke, menyebabkan apa? Jadi ini bacaannya sambung terus. Nah ya, pertama adalah mengalami kerugian ya. Nah setelah akibat dari kerugian ini teman-teman, nah menyebabkan apa? Menyebabkan para produsen tempe melakukan mogok produksi. Oke. Nah, akibat mogok produksi ya. Nah, menyebabkan persediaan tempe menurun. Nah, jadi apa artinya? Bahwa masalahnya adalah di sini ketika harga kedelai itu mengalami kenaikan ya. Akibat yang terakhir adalah, nah ini teman-teman, menyebabkan persediaan tempe menurun. Ya, ini sebenarnya sama sih dengan mencari kesimpulan ya. Oke, teman-teman ya. Nah, gitu. Nah, kita lihat
A. Tingginya biaya produksi pembuatan tempe menurunkan permintaan tempe. Ini salah teman-teman ya. Nah ya. Oke. Kemudian di bagian B, kenaikan harga kedelai menyebabkan persediaan tempe menurun. Naik harga kedelai, tempe menurun teman-teman. Nah, jawaban tepat adalah di sini teman-teman. Berapa? Inilah yang pasti benar ya. Kenapa? Karena kita ambil dari apa namanya, cerita yang akibat dari harga kedelai naik itu adalah menyebabkan persediaan tempe menurun. Di jawaban adalah jawaban B teman-teman ya gitu. Nah, kalau C salah juga ini ya. Persediaan tempe mengalami kerugian akibat melakukan mau produksi. Saya kira ini bukan teman-teman ya. Nah, kerugian yang dialami produsen tempe disebabkan persediaan tempe menurun. Intinya teman-teman adalah masalahnya adalah karena harga kedelai yang mengalami kenaikan. Oke, dan salah pula teman-teman itu. Oke, itu soal nomor 1 ya. Kita lanjut ke soal berikut nomor 2. Nah, baik, soal berikut nomor 2. Oke, paragrafnya sedikit teman-teman. Orang yang menderita wasir mengalami peradangan karena tingginya tekanan dalam pembuluh darah di area anus. Upaya menurunkan tekanan dalam pembuluh darah dapat dilakukan dengan pemberian gliserin. Nah, penurunan tekanan dalam pembuluh darah dapat mengurangi peradangan di area anus karena aliran darah menjadi lancar. Nah, teman-teman, topiknya pada paragraf ini adalah orang yang mengalami wasir yang diobati dengan gliserin. Itu adalah topik dari pembahasan topik dari paragraf ini teman-teman. Nah, pertanyaannya di sini apa? Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Yang pasti benar. Nah, ya. Karena teman-teman, jadi kita selalu berpatokan pada paragrafnya, gitu ya. A. Penderita wasir yang mendapatkan gliserin akan mengalami pengurangan peradangan pada anus. Ya, sesuai dengan bacaan teman-teman. Mungkin benar. Nah, gitu ya. Oke, karena gliserin ini ya digunakan untuk menurunkan melancarkan atau menurunkan tekanan darah di pembuluh darah teman-teman. Kemudian B, orang yang mengalami peradangan pada anus tidak mendapatkan gliserin. Oke, saya pikir salah ya. Oke, wasir itu bukan karena gliserin teman-teman, bukan karena tidak ada gliserin, bukan itu masalahnya ya. Kemudian C, pemberian gliserin merupakan cara yang paling efektif. Nah, untuk menurunkan peradangan pada anus paling efektif teman-teman. Belum ya, tidak ada keterangan di sini yang membandingkan antara gliserin dengan yang lain ya. Nah, jadi belum ada bukan jawaban yang pas gitu. D, orang yang memiliki aliran darah yang lancar tidak mengalami wasir. Ya, mungkin ya. Kita simpan teman-teman, mungkin juga benar. Penderita wasir akan sembuh apabila aliran darah di area anus lancar. Ya, bisa juga teman-teman. Nah, sekarang ini ada 3 yang benar antara A, D atau E. Nah, yang pasti benar apa teman-teman? Ingat ya, patokannya adalah dalam paragraf ini teman-teman. Apa yang dibahas adalah mengenai gliserin yang dapat mengurangi wasir. Dengan cara apa? Menurunkan tekanan darah. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara A, D atau E, yang paling tepat adalah bagi saya teman-teman, jawabannya adalah ini, alfa. Kenapa? Kayak gini. Penderita wasir yang mendapatkan gliserin akan mengalami pengurangan peradangan pada anus. Iya, karena yang dibacaan itu membahas tentang itu teman-teman. Membahas tentang apa? Gliserin yang dapat digunakan untuk mengurangi tekanan darah ya, yang diakibatkan oleh yang dialami oleh penderita wasir. Nah, teman-teman. Jadi antara A, D atau E, yang pasti benar adalah jawabannya alfa karena ini sudah membahas tentang paragraf di atas. Nah, teman-teman, itu jawaban nomor 2. Kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Nomor 3. Nah, baik. Soal nomor 3. Ini bacaannya panjang. Oke, kita baca dan fokus, teman-teman. Petani menggunakan kompos atau NPK untuk meningkatkan hasil panen tanaman jagung. Kompos mengandung unsur karbon yang baik untuk meningkatkan populasi mikroorganisme dan bersifat hidrofolik untuk meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air. Sementara itu, NPK mengandung nitrogen, ya, NPK teman-teman, dia mengandung nitrogen, fosfor dan kalium yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Namun,
pupuk NPK dapat menimbulkan gejala kurang baik pada tanaman akibat kandungan unsur garamnya yang sangat tinggi. Berdasarkan info itu, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Teman-teman, di soal ini ya, di paragraf ini teman-teman, ini membandingkan antara kompos atau NPK yang dapat digunakan untuk tanaman. Nah, teman-teman, gitu. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang pasti salah. Oke. A. Tanaman jagung yang diberi NPK dalam jumlah banyak tidak mendapatkan nitrogen. Ya, oke. Yang dicari adalah yang pasti salah, teman-teman. Mungkin benar, kayak gitu. B. Tanaman jagung yang hanya diberi NPK tanpa kompos mengalami penurunan hasil panen. Ya, ini juga salah, teman-teman. Jadi kita simpan dulu. Tanaman jagung yang tidak diberikan NPK menghasilkan buah lebih sedikit. Oke. Iya, salah juga, teman-teman. Tapi nanti kita cari yang mana yang pasti salah. Tanaman jagung yang sering diberi NPK tidak mendapatkan unsur karbon. Nah, ya. Oke. Antara A atau D, teman-teman, sama ya. Tanaman jagung yang sering ya, yang diberi NPK tidak mendapatkan ya unsur karbon juga. Saya pikir juga ya, sebuah kata yang salah, teman-teman. E. Tanaman jagung yang diberi NPK mendapatkan unsur kalium yang cukup. Oke, ulangi. Tanaman jagung yang diberi NPK mendapatkan unsur kalium yang cukup. Teman-teman, ini jawab ini benar ya, tapi kan yang dicari yang salah, teman-teman. Oke, berarti saya ini silang, teman-teman ya. Berarti antara A, B, C atau D. Nah, yang mana kira-kira yang paling benar, teman-teman? Nah, kita cek, teman-teman, yang bagian A tadi ya. Tanaman jagung yang diberi NPK dalam jumlah banyak tidak mendapatkan nitrogen. Nah, teman-teman, kita lihat di sini. NPK mengandung nitrogen, fosfor dan kalium yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman gitu. Artinya kalau seandainya tanaman diberi NPK, pastilah ya akan mendapatkan nitrogen, teman-teman. Nah, gitu. Nah, kalau ini kan dibilang tidak, berarti itu bertentangan, teman-teman, dengan kalimat di atas. Nah, itulah yang dibilang sebagai pasti salah. Kenapa? Karena bertentangan dengan kalimat di atas, teman-teman, gitu ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah alfa. Teman-teman mungkin yang punya jawaban yang berbeda, teman-teman, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Atau mungkin dapat jawaban B, C, atau D, silakan tuliskan di kolom komentar. Nah, teman-teman, soal nomor 3, baik, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Baik, soal nomor 4. Nah, ya, kebijakan belajar dari rumah atau BDR ya, atau mungkin sering dibilang sebagai kalau kerja ya, work from home ya, memberikan pengaruh bagi semua pelaku pendidikan. Artinya BDR itu pengaruhnya semua kena ya. Hampir semua pelaku pendidikan mengalami peningkatan beban. Pihak yang mengalami peningkatan beban paling tinggi adalah siswa ya, guru dan orang tua siswa. Oke. Namun sebagian orang tua siswa ingat ya, sebagian, teman-teman ya. Namun sebagian orang tua siswa mendapatkan keuntungan karena biaya transportasi yang dikeluarkan lebih sedikit. Nah, ya, itulah cuplikan paragrafnya. Hanya segini, teman-teman ya, tidak terlalu banyak. Ingat ya, fokus membaca soal, teman-teman. Jadi jangan berpikir dulu yang lain-lain, fokus ke soal nanti kalau ujian. Oke, karena waktunya sangat tinggal, teman-teman. 15 nomor itu biasanya, teman-teman ya, itu sekitar 20 menit Anda jawab, harus selesai. Oke, nah kita lihat berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Yang pasti benar. Oke, pertama A, sebagian orang tua siswa yang terkena dampak BDR mengeluarkan biaya transportasi yang lebih kecil. Nah, sebagian kan, teman-teman ya. Oke, berarti ini teman-teman benar, simpan dulu. Oke. Hampir semua orang tua siswa mengeluarkan biaya transportasi yang lebih kecil. Saya pikir bukan hampir semua, teman-teman ya. Oke, yang tepatnya adalah sebagian tadi ya. Kemudian yang C, siswa dan guru mengalami peningkatan beban yang lebih tinggi dibandingkan orang tua siswa. Salah, teman-teman. Faktanya adalah sama ya. Siswa, guru, dan orang tua siswa. D, nah, hanya orang tua siswa yang mengalami kesulitan untuk membayar biaya transportasi karena BDR. Oke, teman-teman ya, ingat ya, BDR itu belajar
Darul Ulumah. Kalau LDR lain lagi ya. Nah, jadi teman-teman ini saya pikir salah juga ya. Hanya orang tua siswa. Oke, siswa dan guru tidak mengalami kesulitan untuk membayar biaya transportasi. Oke, jadi teman-teman sesuai dengan berdasarkan bacaan. Oke, kalau tidak ada jangan pilih itu jawabannya. Berarti teman-teman yang tepat adalah jawabannya di sini yang tepat. Oke, nah saya pikir teman-teman gampang ya, ingat ya, kita harus pilih jawaban yang ada di bacaan tersebut. Kalau tidak ada, jangan pilih itu. Nah, oke teman-teman sekalian, ke soal nomor 4, kita lanjut ke soal nomor terakhir, nomor 5 teman-teman, yang berikut ini. Baik, soal terakhir nomor 5 ya, ini betul-betul soal yang menalar teman-teman ya. Dua kantor, yaitu kantor A dan kantor B, memiliki dua tipe mesin cetak. Oke, jadi ada dua kantor A dan kantor B teman-teman. Nah, kantor A memiliki 3 mesin cetak, oke, tipe X, dan 5 mesin cetak tipe Y. Oke, kita tulis teman-teman ya. Jadi A itu X-nya ada 3 ya. Nah, kemudian Y itu ada 5 mesin teman-teman. Nah, gitu ya. Kemudian kantor B memiliki 1 mesin cetak tipe X dan 1 mesin cetak tipe Y. Artinya untuk ini kantor B itu X-nya ya sama dengan 1, Y sama dengan 1. Oke, gitu ya. Nah, jika mesin cetak tipe X dapat mencetak 2 kali lebih cepat daripada mesin cetak tipe Y. Oke, artinya adalah di mana X itu lebih cepat mencetak teman-teman. Oke, manakah perubahan berikut yang menyebabkan perbedaan waktu penyelesaian pekerjaan kedua kantor itu menjadi paling kecil ya. Oke, artinya apa teman-teman? Kalau kita bandingkan antara kantor A dan kantor B, maka yang lebih cepat mencetak adalah pasti kantor A gitu. Jadi gini teman-teman, di pilihannya kita dikasih pilih bahwa perpindahan itu apakah yang mana yang bisa membuat itu menjadi sama, minimal kecil teman-teman gitu ya. Yang jelas A harus pindah dari A ke B, artinya adalah yang si A itu memberikan kepada si B, harus begitu. Kenapa? Karena supaya sama. Kalau seandainya B memberikan ke A, tambah susah lagi teman-teman gitu ya. Kita lihat teman-teman, saya langsung ya, kita langsung coret teman-teman ya, yang ini memindahkan mesin tipe Y dari kantor B ke kantor A. Ini salah. Kenapa? Karena harusnya B menerima teman-teman. Oke, salah kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu A. Memindahkan 1 mesin cetak tipe X dan 2 mesin cetak tipe Y dari kantor A ke kantor B. Artinya gini, yang A itu teman-teman ya, yang A itu dia mempunyai, kalau pindah begitu artinya si A itu mempunyai mesin cetak sisa berapa, yang X-nya sisa 2 ya. Kemudian yang Y, oke, sisa ini 1 kan, 3 kurang 1 2. Ini 5 kurang 2 sisa 3 teman-teman. Oke, gitu ya. Nah, sekarang yang B sisa berapa teman-teman? B itu menjadi 2, oke. 1 tambah 1 ya, 2 teman-teman. Oke, kemudian 2 tambah 1 3. Nah, saya pikir ini kan sudah sama kan ya, sama, artinya sudah pastilah teman-teman ini jawabannya. Coba teman-teman cek yang lain. Yang B memindahkan 1 mesin cetak tipe X dan 4 mesin cetak tipe Y dari kantor A ke kantor B teman-teman. Artinya A itu kita tuliskan A sisa berapa ini? A itu sisa 2 juga ya, X. Kemudian dan karena 4 mesin cetak Y pindah ya, berarti ini sisa 1 teman-teman. Nah, yang B menjadi banyak, menjadi ini 2, kemudian 4 tambah 1 5, artinya tidak sebanding teman-teman, salah juga ini. Nah ya, dan seterusnya teman-teman bisa ceklah seperti apa. Artinya inilah pilihan yang paling tepat. Agar apa? Agar penyelesaian pekerjaan kedua kantor menjadi paling kecil dan mungkin dibilang sama teman-teman. Oke, itulah jawaban nomor 5, nomor terakhir. Nah teman-teman sekalian, terima kasih teman-teman sudah menonton, sudah belajar di Cari Sang Tutor ya. Semangat teman-teman, terus belajar, jangan berhenti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.